Ya, kunjung kampung hari ini saya mungkin akan bernostalgia sesuai dengan pemahaman saya karena memang saya tinggal di wilayah Kota Malang. Dan di sini, di tepatnya saya berdiri, ini saya berdiri dengan latar belakang patung Chairil Anwar, juga sebuah gereja yang tua usianya. Tepatnya di wilayah Kayu Tangan. Kayu Tangan ini sudah melegenda sekali, khususnya bagi warga Kota Malang. Nah, saat ini selain patung Chairil Anwar, juga gereja yang sudah berpuluhan tahun menjadi ikon kayu tangan di Kota Malang ini, sekarang ketambahan satu benda, yakni adanya lokomotif ditaruh bersebelahan dengan pagar patung Chairil Anwar. Nah, tentunya pemerintah di sini mungkin saja dengan pemahaman saya ketika saya harus bernostalgia tentang kayu tangan, mungkin pemerintah berusaha mempercantik, dan mungkin pemerintah berusaha untuk menceritakan kembali masa lalu, bahwa di jalur kayu tangan ini memang ada jalur kereta api, khususnya kereta api trim, kereta api listrik pada waktu itu. Sayang sekali relnya juga sudah tidak ada. Itulah sebabnya dipasang oleh pemerintah sebuah lokomotif untuk menandakan itu. Tetapi yang menjadi perhatian saya ketika bercokolnya patung Chairil Anwar dan gereja tua yang menjadi ikon puluhan tahun di kayu tangan ini sama sekali tidak menarik perhatian masyarakat Malang Raya khususnya. Dan ketika ada lokomotif baru, justru mereka seakan-akan terhenyak dengan sesuatu yang mungkin bagi mereka menjadikan sesuatu yang indah sebagai objek wisata. Sehingga ketika ada lokomotif terpasang di sebelah patung Chairil Anwar, juga di depan gereja tua, menjadi menarik perhatian. Satu sisi menjadi menarik perhatian, satu sisi patung Chairil Anwar dan gereja tua yang sudah puluhan tahun menjadi ikon kayu tangan agak terabaikan, walaupun memang sudah lama juga terabaikan. Nah, apakah ini fenomena perkembangan zaman pada saat ini dengan orang-orang atau anak-anak yang dikatakan zaman milenial? Saya akan berjalan-jalan susuri kayu tangan. Mungkin di sana nanti saya akan masuk di kampung kayu tangan. Kita ikuti. Ya, ketika saya berjalan dari Tugu Chairil Anwar, juga gereja tua di kayu tangan, berapa meter, sekitar 50 meteran, itu di belakang saya ini dulu, itu dulu sebuah gedung bioskop, namanya Gedung Bioskop Merdeka.
Gedung Bioskop Merdeka ini dulu sangat istimewa sekali di tahun-tahun 70-an. Semua orang di Malang Raya ini sudah mengenal adanya Bioskop Merdeka. Bahkan ada istilahnya bioskop pelajar. Bioskop pelajar itu hanya buka, hanya beroperasi, hanya memutar film di pukul-pukul 10 pagi. Nah, anak-anak SMA seluruh kota Malang ini sudah pada antri untuk menyaksikan bioskop pelajar di gedung Bioskop Merdeka ini. Nah, sekarang sudah tidak lagi ada Bioskop Merdeka karena memang bioskop-bioskop sudah lebih modern, juga orang-orang juga lebih mudah mengakses film-film di media sosial. Gedung Bioskop Merdeka tinggal kenangan, sekarang hanya dinding tembok dengan mural grafiti yang mungkin ini juga bisa menjadi salah satu teman-teman untuk melakukan foto sebagai bukti bahwa mereka telah sampai di kayu tangan. Ada satu lagi sebenarnya, agak terus dari gedung Bioskop Merdeka ini, dulu di sana di trotoar itu ada seorang pelukis jalanan. Kita lihat lokasinya dan sekarang bagaimana keadaannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di trotoar sepanjang kayu tangan ini ada kisah-kisah yang bisa untuk bernostalgia. Sekarang saya menemui seseorang yang mungkin bisa bercerita tentang bagaimana kayu tangan dulu. Tadi saya sudah izin terhadap ibu di sebelah saya. Nun sewu, Bu. Panjenengan namine sinten? Ketepangaken. Kula langsung kan diseneni anake oleh Mas Bufira, Pak. Boten. Mek Seneni. takon-takon tok. Panjenengan pun pinten Umure? tahun boten ten mriki. Biyen 30 tahun yang lalu. berarti Masih elek. kayu tangan iki nggih. Oh, berarti tasih menangi. Bioskop Merdeka lama. Oh, Bioskop Merdeka lama ini masih menangi. Oh, ini ibu ini juga 30 tahun di kayu tangan, juga masih kenal dengan adanya Bioskop Merdeka. Beliau berjualan melijo, melijo istilahnya melijo, berjualan kebutuhan masak sehari-hari bagi warga di sekitarnya dan masih bertahan sampai sekarang. Nah, di trotoar ini dulu pada tahun-tahun 70-an itu ada satu tokoh seni rupa namanya Pak Husin. Jadi waktu itu saya masih SD, itu saya selalu berjalan-jalan di sini. Kemudian ada Pak Husin itu melukis di trotoar ini. Lukisannya itu kartu-kartu pos, amplop, kertas-kertas surat. Nah, dulu memang karena komunikasi kita itu di kantor pos, sehingga Pak Husin ini melukis di kartu pos dan laku sekali.
Karena setiap hari Pak Husin mangkal di trotoar ini dan melayani jasa-jasa bagi pembeli yang berpesan kartu pos, kertas surat, amplop surat. Gambarnya lucu-lucu pada waktu itu. Sayang sekali sekarang sudah tidak ada dokumentasi dan saya tidak bisa menunjukkan bentuk-bentuk gambar tersebut. Tepat di toko ini toko Riang. Jadi toko Riang ini dulu menjual lukisan juga menjual figura, kebutuhan akan seni rupa. Sekarang trotoarnya sudah lebar dan tidak ada lagi pelukis-pelukis jalanan yang ada di trotoar. Khusus untuk ibu yang di sebelah saya ini tadi, yang rupanya takut-takut kalau masuk di media televisi, ini bertahan karena memang masih dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dalam hal kebutuhan masak sehari-hari. Kita jalan ke sana lagi. Bu, monggo nggih. Ya, baru saja saya melewati jembatan penyeberangan di Kayu Tangan. Dulu itu belum seramai kendaraan lalu lintas di Kayu Tangan sehingga mudah untuk menyeberang. Apalagi jalannya tidak selebar yang sekarang. Itulah sebabnya diberilah jembatan penyeberangan demi keamanan pengunjung atau siapapun masyarakat dimanapun, dari manapun yang kebetulan berkunjung ke Kayu Tangan. Ya, pemirsa, saya sudah masuk di dalam Kampung Kayu Tangan. Ketika saya susuri sepanjang trotoar Kayu Tangan tadi, tibalah saya di sebuah kampung yang dinamakan juga Kampung Kayu Tangan. Nah, di depan tadi saya sudah direkomendasikan untuk berkunjung ke 3 tempat, yaitu 3 rumah, bangunan rumah yang direkomendasikan sepertinya memang rumah-rumah heritage. Cuman sayang sekali ketika saya menemukan
rumah-rumah yang direkomendasikan tadi, ternyata saya hanya menemukan rumah-rumah yang bentuknya memang bentuk-bentuk gaya lama, tetapi saya tidak bisa menerangkan lebih dalam tentang rumah-rumah yang saya di Kampung Kayu Tangan ini. Kenapa demikian? Karena ternyata saya tidak menemukan satu pun, atau memang waktunya tidak tepat barangkali, tidak ada satupun pemandu yang bisa menjelaskan tentang rumah-rumah heritage yang ada di Kayu Tangan. Nah, saya juga menjumpai satu tulisan yang berbunyi rindu kenangan kayu tangan. Rindu kenangan nang kayu tangan. Itu bahasa-bahasa Malang. Rindu kenangan. Ya, kenangan bagi saya dan orang-orang yang seusia saya. Tetapi ketika anak-anak muda yang datang ke Kampung Kayu Tangan, ketika harus menemukan rumah-rumah hanya bentuknya saja tanpa bisa menggali kesejarahannya, akan sangat disayangkan ketika pengunjung harus datang ke Kampung Kayu Tangan. Karena seperti yang saya alami, saya hanya bisa melihat bentuk bangunan yang kuno, tetapi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kesejarahan rumah ini, bagaimana kesejarahan penghuni rumah ini, penghuninya masih ada atau turunannya masih ada atau masih tetap di Kayu Tangan ini atau di luar Kayu Tangan. Sayang sekali saya tidak bisa menjelaskan itu, karena di depan tadi saya sudah tidak menemukan penawaran untuk mengantar atau memandu, katakanlah pemandu wisata di Kampung Kayu Tangan. Nah, sekarang saya seperti ini di salah satu rumah yang direkomendasikan. Memang di sini juga ada fotonya tertera pada tahun 1870. Nah, mungkin sekarang gaya pemandu wisata itu karena kemajuan teknologi, sehingga para pengunjung kalau ingin tahu tentang bagaimana kesejarahan bangunan-bangunan kuno di Kampung Kayu Tangan ini, tinggal men-scan barcode yang sudah disediakan seperti ini. Nah, inilah mungkin akan menjadi pemandu wisata yang pasif, artinya hanya scan barcode, kemudian kita bisa membaca tanpa harus komunikasi dengan pemandu wisata secara langsung. Ya, tidak apa-apa, karena memang begitulah perkembangan zaman dalam dunia pariwisata saat ini. Ya pemirsa, saya sudah jalan di Kayu Tangan, sebuah wilayah di Kota Malang ini yang memang juga sudah menjadi melegenda bagi masyarakat wisata khususnya. Nah, tadi saya juga mengatakan bahwa rindu kenangan nang Kayu Tangan. Nah, ini tulisannya seperti ini, dan tentunya setidaknya ketika saya hadir di sini sudah menggugah, membangunkan kenangan-kenangan
bagi Anda yang mungkin seusia dengan saya. Untuk generasi muda ya silahkan datang, karena memang banyak sekali pengetahuan sejarah Malang tempo dulu, khususnya kayu tangan. Nah, saya akan mengunjungi satu kawasan lagi tetap di kota Malang